Kali ini kita akan berkunjung ke Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to vlog edisi observasi ke Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara. Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara ini terletak di Jalan HM Joni nomor 51, Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara. Sebelum teman-teman melihat lebih jauh koleksi-koleksi yang ada di museum ini, teman-teman perlu tahu sejarah dari Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara ini. Museum ini diresmikan pada tanggal 19 April 1982, tetapi peletakan koleksi pertama dilakukan oleh Presiden Insinyur Soekarno pada tahun 1954. Dan perlu teman-teman ketahui juga, gedung ini dikenal dengan sebutan Gedung Arca. Ini adalah Makara, di mana dalam sejarahnya diletakkan oleh Presiden Soekarno saat peletakan pertama tahun 1954. Makara adalah hewan mitos berkepala gajah dan berekor ikan yang hidup di Sungai Gangga. Makara umumnya diwujudkan dalam bentuk arca dan diletakkan berpasangan di depan pipi tangga sebelah kiri dan kanan bangunan candi. Makara ini ditemukan di Biara Sitopayan di Kabupaten Padang Lawas Utara, kurang lebih 400 km dari kota Medan dan diduga berasal dari abad 9 sampai 11 Masehi. Dan perlu teman-teman ingat juga, pada tahun 19 April 1982, museum ini diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita pada saat itu, yakni Dr. Daud Yusuf. Museum ini banyak menyimpan berbagai peninggalan sejarah, budaya, dan bangsa. Museum yang sudah berusia 41 tahun sejak diresmikan telah menjadi pusat edukasi wisata sejarah dan penelitian perkakas manusia purba. Teman-teman, sekarang kita akan memasuki ruang prasejarah, di mana ruang ini ada di belakang saya. Hai teman-teman, sekarang kita sudah berada di ruang prasejarah. Seperti yang teman-teman lihat sendiri di belakang saya, ada replika manusia purba. Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara hingga saat ini telah memiliki kurang lebih 7.000 koleksi terdiri dari berbagai jenis. Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara memiliki ruang pameran yang terdiri dari 2 lantai, di mana mulai dari ruang prasejarah yang menampilkan koleksi berupa replika hewan khas Sumatera, replika fosil manusia purba, diorama kehidupan prasejarah, serta beragam perkakas prasejarah. Pada ruangan ini terdapat televisi yang menampilkan gubernur dan mantan gubernur yang telah berjasa membangun dan memajukan Provinsi Sumatera Utara. Ruang selanjutnya yaitu Ruang Perjuangan Rakyat Sumatera Utara. Di ruangan ini terdapat koleksi obat-obatan tradisional, peralatan komunikasi yang digunakan melawan penjajah, lalu ada uang perjuangan, dan juga lukisan kepahlawanan dan poster propaganda masa perang. Di sini dapat teman-teman lihat ada berbagai poster, kemudian ada satu alat komunikasi yang digunakan pada saat melawan penjajah yaitu mesin telek. Nah teman-teman, mesin telek ini adalah alat komunikasi tertulis lewat telepon tahun 50 atau 60-an. Ruang ini adalah Ruang Pahlawan Sumatera Utara yang menampilkan para pahlawan nasional yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Di ruangan ini pula terdapat multimedia yang dapat mengeluarkan narasi tulisan disertai video-video menarik yang bisa bicara sendiri tanpa perlu diterangkan oleh tour guide atau dapat kita sebut sebagai bioskop museum, di mana dalam bioskop museum ini akan diputar film-film bernuansa sejarah. Semua hal ini dilakukan agar generasi milenial tertarik untuk berkunjung ke Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara. Teman-teman, kita sudah berada di Ruang Perjuangan Rakyat Sumatera Utara. Di sini saya akan menunjukkan beberapa koleksi yang ada di ruangan ini. Jika Ruang Perjuangan Rakyat Sumatera Utara yang tadi menyimpan koleksi obat-obatan tradisional, alat komunikasi masa perjuangan, pada Ruang Perjuangan Rakyat Sumatera Utara yang satu ini, benda koleksi meliputi senjata tradisional dan modern. Dapat teman-teman lihat pada video berikut.
Teman-teman, sekarang kita sudah berada di ruangan pers. Di sini kalian bisa melihat koleksi-koleksi yang berkaitan dengan dunia pers. Dalam ruangan ini terdapat mesin tik yang dipakai di kantor majalah Cermin Karo. Ada kamera milik TVRI tahun 1970-an. Lalu ada kamera film 36mm yang dipakai dalam pembuatan film layar lebar. Lalu ada koran lama seperti Pewarta Deli, Bintang Karo, Suara Jawa, The Sumatra Post, Pelita Andalas, Pancaran Berita, Sinundang Baru, dan yang lainnya. Di sini juga terdapat kamera yang pernah digunakan oleh para wartawan dalam mencari berita. Sekarang kita akan menuju ke lantai 2. Ruang pertama di lantai 2 sebelah timur, kita akan melihat koleksi-koleksi yang berhubungan dengan Thailand. Koleksi-koleksi yang berhubungan dengan Thailand ini ada di Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara karena adanya pertukaran kebudayaan antara Indonesia dengan Thailand. Di sini teman-teman dapat melihat banyak koleksi-koleksi menarik mengenai Thailand, seperti koleksi hasil tenun Thailand yang dibuat oleh para wanita. Kemudian ada keranjang Yan Lipau, lalu ada cut prarajatan atau pakaian adat Thailand untuk laki-laki, kemudian pakaian Mirses acara seri putra, rumah tradisional Thailand, lalu ada becarong atau keramik polikrom yang populer di masa Ayutthaya, sangkalok atau sawan kalok yang populer di masa kerajaan Sukhothai, jata atau mahkota, replika patung Muay Thai, topeng kon yang dipakai dalam pertunjukan drama kisah Ramayana, replika tari tradisional di lapangan dan pertunjukan kon. Lalu ada juga hun krabok atau sejenis wayang yang diiringi oleh alat musik pipat dan sebagainya. Beranjak ke ruangan lainnya, di sini ada koleksi peralatan, salah satunya ada amak lampisan atau anyaman tikar pandan yang dipakai oleh etnik Angkola Mandailing sebagai alas duduk pengantin, alas duduk raja, dan orang-orang lain yang dihormati. Kemudian ada koleksi keramik-keramik yang berasal dari dinasti Sisung, dinasti Ming, dinasti Yuan, dinasti Qing, keramik Thailand Vietnam yang diperkirakan pada abad ke-9 sampai abad ke-20. Selanjutnya kita akan melihat koleksi lain, yaitu koleksi peralatan dan koleksi alat musik. Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara hingga saat ini telah memiliki kurang lebih 7.000 koleksi terdiri dari berbagai jenis, seperti etnografi, kemudian arkeologi, lalu numismatik, dan lainnya. Untuk aspek pencahayaan, museum ini menggunakan dua sistem pencahayaan buatan, yakni sistem pencahayaan merata, di mana dalam sistem ini cahaya tersebar merata pada seluruh ruangan, dan sistem pencahayaan terarah, di mana bersifat terarah pada sebuah koleksi. Dan di museum ini terdapat banyak pencahayaan terarah di setiap koleksinya yang bersifat soft light, artinya kualitas cahaya yang dihasilkan lembut dan kontras yang dihasilkan lebih tipis. Museum ini juga memiliki sistem pencahayaan alami yang dapat kita lihat di pintu utama, yaitu sepasang arca makara yang terang karena sinar matahari. Lanjut pada koleksi-koleksi lainnya, di sini terdapat koleksi perhiasan yang dapat teman-teman saksikan di dalam video. Di sini saya sedang berjalan ke arah salah satu koleksi yang tadi sempat saya jelaskan, yaitu amak lampisan. Di mana amak lampisan ini adalah tikar anyam yang dibuat berlapis-lapis dengan pinggiran tikar yang berwarna-warni pada tiap lapisannya. Dan amak lampisan sendiri memiliki jumlah lapisan tikar yang berbeda-beda. Teman-teman, kita sudah berada di ruangan kebudayaan Sumatera kuno, dan ayo kita lihat koleksi-koleksinya. Pada ruangan ini, koleksi yang akan ditampilkan meliputi temuan budaya megalitik seperti peti mati dari batu atau sering disebut sarkofagus, benda-benda religi berupa patung batu dan kayu, tongkat perdukunan, wadah obat dari gading, serta koleksi naskah Batak kuno yang ditulis pada kulit kayu yang sering disebut pustaha laklak.
berbicara tentang naskah kuno yang ditulis pada kulit kayu, maka kita akan berbicara tentang aspek konservasinya, di mana konservasi yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan pengasapan dengan bahan-bahan kimia tertentu atau fumigasi. Lanjut pada koleksi. Sekarang kita sudah berada di ruang masa Hindu-Buddha. Mari kita lihat koleksi-koleksi yang ada di dalamnya. Ruang ini menampilkan koleksi peninggalan agama Hindu-Buddha yang ditemukan di daerah Sumatera Utara. Di antaranya, temuan arkeologi dari situs percandian Padang Lawas dan situs kota Cina. Benda koleksi meliputi arca batu, perunggu, pecahan keramik, dan mata uang kuno. Juga sebuah replika candi induk dari Candi Bahal I. Sekarang kita sudah berada di ruang selanjutnya, yaitu ruang masa Islam. Ruangan ini menampilkan berbagai artefak peninggalan masa Islam seperti replika berbagai batu nisan dari makam Islam yang ditemukan di daerah Barus, Sumatera Utara, serta nisan peninggalan Islam yang bercorak khas Batak, beberapa Al-Quran, dan naskah Islam tua yang ditulis dengan tangan, serta sebuah replika Masjid Az-Zizi di Medan. Sekarang kita sudah berada di ruang kolonialisme di Sumatera Utara, di mana koleksi yang ditampilkan meliputi komoditas perdagangan kolonial, alat-alat dan mata uang perkebunan, foto-foto bersejarah yang langka, model figur kolonial, serta replika dari kehidupan kota Medan tempo dulu. Penataan dari Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara sendiri sudah sangat rapi. Penataan museum juga sudah disesuaikan dengan bentuk ruangan yang memiliki dua lantai baik itu yang sebelah barat ataupun sebelah timur, sehingga menimbulkan kesan yang menarik dan fotoable bagi generasi Z masa kini. Selanjutnya naik ke lantai 2 sebelah barat, di mana di lantai ini akan ditampilkan koleksi-koleksi yang berhubungan dengan daur kehidupan mulai dari kelahiran hingga kematian, termasuk ragam hias dan miniatur rumah adat. Koleksi-koleksi lainnya yaitu peralatan pertanian, peralatan perdagangan, peralatan berburu dan meramu, peralatan sawah dan ladang, peralatan peternakan, peralatan perikanan, transportasi tradisional, peralatan perkebunan, peralatan rumah tangga, alat-alat pandai besi, dan sebagainya. Konservasi yang dilakukan pada koran-koran lama yakni ditempelkan pada sebuah bidang yang kemudian dilapisi dengan kaca. Pelapisan dengan menggunakan kaca ini dapat menghindari koleksi dari terpaan debu serta kedap udara. Untuk QR pada koleksi, sebagian koleksi yang ada di museum ini telah memiliki kode QR code, seperti replika permainan tradisional dan kamera film, kamera milik TVRI tahun 1970-an, dan mesin tik. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga penjelasan saya dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Saksikan vlog-vlog lainnya dari saya ya. Dadah!